Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Jumpa lagi dengan saya Siti Usatun Hasanah. Salah satu yang menjadi motivasi besar di dunia pendidikan untuk orang tua agar anaknya tumbuh dan berkembang adalah mencari sekolah yang lengkap dan menunjang dari semua aspek, seperti kegiatan mengajar dan perasaan senang selama berada di sekolah. Nah, sahabat podcast, pada podcast kali ini saya akan bincang-bincang mengenai sekolah maju di Pantura Pamekasan dengan program-programnya. Kebetulan podcast kali ini temanya adalah praktek pamrih masyarakat smartphone repair atau yang disebut dengan P2MSR yang akan dijawab oleh narasumber yang saat ini sudah berada dengan saya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan siapa dan dari mana? Ya, nama saya Sulaiman Hasan, jabatan saya sebagai spesialis handphone. Saya asalnya dari Tagang Serlau, Waru Pamekasan. Saya Manafif Walidin, alamat Bang Sereh, Batu Marmar Pamekasan. Kakak sekolah dan mondok di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Sebelumnya boleh dijelaskan nggak Bapak, apa yang dimaksud dengan P2MSR? P2MSR ini itu kan praktek pamrih pemasyarakat ya. Kenapa saya ngambil tema seperti itu? Karena untuk sekarang itu kan harus bermasyarakat terutama. Apalagi tentang handphone. Handphone itu di kalangan masyarakat itu luas. Mulai dari anak kecil, terus dewasa, orang tua itu pegang HP. Nanti gimana caranya itu agar anak didik masyarakat itu bisa menjaga dan merawat HP dengan baik. Apalagi dengan adanya ini di madrasah kami di MAIG Bustanul Ulum, sangat itu sangat berpotensi, terutama untuk siswa dan siswi. Karena di MAIG itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa jadi teknisi gitu. Di MAIG itu sejak adanya tentang teknik mobile itu alhamdulillah sudah meningkat dari segi perekonomian, terus dari segi kegiatan, apalagi anak-anak itu punya keahlian masing-masing biarpun sedikit. Jadi untuk lulusan MAIG itu nggak usah khawatir gitu. Karena apa? Karena punya keahlian dengan adanya pelajaran teknik mobile ini. Jadi, biarpun tidak kuliah, itu bisa jadi teknisi. Karena persyaratan teknisi itu nggak harus kuliah gitu. Itu aja. Apa yang Kakak rasakan dengan adanya kegiatan P2MSR di sekolah? Dengan adanya kegiatan P2MSR ini, kakak merasakan bagaimana rasanya membantu sesama, membantu teman, membantu masyarakat. Dan dengan adanya P2MSR di sini, kakak dapat membantu perekonomian keluarga. Karena dengan P2MSR di sini, kakak dapat menghasilkan uang sendiri. Sehingga uang jajan, uang sekolah, dan juga kakak juga bisa menabung. Jadi kakak bersyukur sekali di MAIG Bustanul Ulum di sini, kakak difasilitasi dengan layak, dengan full lah. Alat-alat yang harus ada di tempat servis itu semuanya sudah lengkap di MAIG Bustanul Ulum. Sehingga kakak tidak khawatir kembali setelah kakak lulus, mau kuliah bisa, mau kerja bisa, sehingga kakak mempunyai keahlian lah begitu. Wah, hebat ya Kak, bisa menghasilkan uang sendiri. Iya. Seterusnya, apa harapan untuk Bapak masyarakat luas dengan adanya P2MSR ini? Harapan Bapak ya untuk masyarakat itu agar anak didik masyarakat itu bisa juga menjadi teknisi. Kenapa? Karena handphone ini nggak bakalan habis-habis. Setiap tahunnya itu berganti, mereknya dari tipenya itu berganti. Jadi seandainya nanti punya permasalahan ya bisa diperbaiki sendiri dan juga bisa merawat sendiri. Jadi nggak usah ke counter dengan adanya P2MSR ini. Jadi di MAIG itu di Bustanul Ulum saya targetkan
untuk tahun ini itu kurang lebihnya itu hampir berapa ya? Anggaplah 10 orang itu harus jadi teknisi handal. Kan terutama itu kan harus jadi punya dasar dulu. Untuk jadi teknisi itu harus punya dasar dulu. Jangan langsung jadi teknisi kan gitu. Orang kalau nggak punya dasar itu nggak bakalan bisa buka sendiri. Jadi itu ada kalau punya dasar itu bisa buka sendiri, buka konter sendiri, kan enak itu punya dasar. Kalau nggak ada dasar nggak bisa buka konter sendiri itu. Jadi di MA saya sarankan nanti anak-anak itu punya dasar dulu, punya dasar, setelah itu baru jadi teknisi handal. Jadi bisa membantu perekonomian orang tua, biarpun ekonomi sendiri, terutama karena di sana itu kawasan pondok pesantren, kebanyakan kan ekonomi, ya kan? Kebanyakan kan yang jadi kendala itu kan ekonomi. Jadi di madrasah itu nggak usah khawatir masalah biaya itu untuk jadi teknisi itu nggak semahal yang masyarakat itu bayangkan. Kadang-kadang masyarakat itu untuk masuk ke anaknya itu masuk ke MAIG itu biasanya, di sana itu ada yang namanya servis HP. Kira-kira itu modal berapa? Itu nggak usah khawatir karena di MAIG itu sudah disediakan alatnya sudah lengkap, tinggal menjalankannya. Nanti bisa sedikit bisa memperbaiki jadi tambah ekonomi. Jadi bisa mencari penghasilan sendiri. Jadi nggak usah khawatir, biarpun nanti nggak mau kuliah, itu punya keahlian. Kalau udah lulusan di MAIG Bustanul Ulum ini. Jadi saya harapkan untuk masyarakat itu carilah tempat atau untuk anak didik masyarakat itu yang berpotensi, ya, yang punya keahlian, yang siap bisa membantu keluarga, terutama ekonomi gitu. Itu aja. Kegiatan P2MSR ini dilaksanakan pada proses KBM atau udah ada waktu khusus dalam satu pekan? Di sekolah kakak, program ini dilaksanakan ketika KBM, yaitu setiap 1 minggu 2 kali. Setiap hari Selasa itu full 1 hari, dan hari Jumat itu full 1 hari. Jadi ada 2 hari, Selasa sama Jumat gitu. Baiklah sahabat podcast MTS Bustanul Ulum Batu Bintang, mungkin sahabat podcast sudah sedikit paham tentang program P2MSR yang ada di sekolah menengah atas atau orang menyebutnya dengan MAIG. Nah, barangkali sahabat mempunyai masalah dengan alat elektroniknya, silahkan langsung konsultasikan kepada kakaknya atau bisa diantar langsung kepada sekolah MAIG. Baiklah sahabat podcast MTS Bustanul Ulum Batu Bintang, saya Siti Usatun Hasana sebagai reporter di podcast MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Pamit undur diri dulu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.